yang visi perusahaan ya. Apa namanya, moto perusahaan ya, apa kira-kira? Kepuasan pelanggan adalah merupakan benar-benar menjadi perhatian utama. Benar-benar menjadi Perhatian. Oke, visi misi. Ya, misi. Untuk menjadi perusahaan profesional Ya. dalam bisnis, fokus pada suatu Kualitas dengan kualitas. Terus? Lupa saya. Nah, oke. Ya, misi. Berdiri. Ya. Untuk menjadikan perusahaan profesional dalam bidang bisnis, fokus pada produk dengan rangkaian, fokus pada kualitas dengan rangkaian produk lengkap, terutama pada bidang manufaktur. Itu misinya. Ayo. Jangan sampai kebalik. Misinya ada dua. Yang pertama, berpartisipasi secara profesional dalam industri yang semakin pesat, Ya. terkait terus meningkatkan spesialisasi dalam usaha dalam bisnis tertentu. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mengaktifkan dan mengelola hasil akhir proyek untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Ya, tepuk tangan. Mantap. Logika yang digunakan, apa hubungannya jungkir? Apa hubungannya gulung-gulung? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Anda orang head office, nggak ada hubungannya. Kalau pakai logika. Tapi bersahabatlah dulu, karena terkadang menjadi bergelas kosong dulu, merendah dulu, ya, untuk mendapatkan sebuah materi baru. Setinggi apapun ilmu bapak-bapak sekalian, mbak-mbak sekalian, harus mampu bergelas kosong dulu, rendah dulu, sampai nanti satu rangkaian ini selesai. Ada manfaatnya atau tidak, Anda sendiri yang akan menilai. Yang melakukan diklat di sini, kalau dari angka 10 sampai dengan 100, 10 sampai dengan 100, PT Aigo Negara Dahak, ya, itu kira-kira mampu nggak menjembatani ataupun kamu yakini sebagai bagian komponen ataupun sarana mencapai kesuksesan yang ada dalam pikiran Anda? Kira-kira berapa persen? Yang mau jawab sekian persen silakan. Saya tidak menjadi penilai saat ini, tapi jawablah sendiri. Seberapa yakin prosentase itu ada dalam alam pikiran kita, seperti itu pula bagaimana kemudian perusahaan memberikan kompensasi dan apapun itu yang akan mempengaruhi kehidupan Anda. Karena itu hukum alam. Begitu saya merubah diri saya dari yang saya lanjutkan cerita yang tadi, dari saya pernah membenci profesi saya, bahkan pernah mau keluar, sehingga beberapa tahun yang lalu ada kawan-kawan yang heran melihat saya di grup, kok masih beruniform? Lah katanya udah keluar. Taunya saya udah keluar. Kenapa? Setelah saya merubah pola pikir saya. Oh begini. Akhirnya ini adalah bagian dari wujud data yang saya gunakan saat ini untuk kemudian mengaplikasikan conscious mind dan subconscious mind, otak kanan dan otak kiri menjadi dagangan, menjadi sesuatu yang bisa saya share, saya jual ke masyarakat umum, saya sampaikan ke masyarakat umum. Nih ilmunya seperti ini nih. Serta sekalian mempunyai keinginan untuk mampu merubah dirinya. Rubah dirimu kalau pengen sesuatu yang kamu inginkan itu terjadi. Gunakan pikiranmu, masuklah ke dalam alam perasaan. Entah kenapa, jangan berpikir bagaimana caranya, karena tindakan akan dikirim oleh semesta, akan dikirim dengan sendirinya oleh semesta. Entah kenapa saya ketemu ini. Entah kenapa saya ketemu ini, sehingga tujuan itu akan mudah tercapai dengan sendirinya. Rubah dulu pikiran. Sekarang saya masuk sedikit ke level ini. Kalau dalam organisasi, Pak, sebutkan 5 teman Anda yang disiplin menurut Anda. Umpamanya itu saya tanyakan. Maka entah kenapa 5 orang yang kamu sebut ini, boleh saya katakan mereka akrab dengan Anda. Betul nggak? Ya nggak?
Kesel nggak ketemu sama orang yang nggak komit, yang nggak di situ? Janjian nih mau ngopi doang, mau ngopi. Ya tunggu, ya tunggu, datang saya. Udah ditungguin lama, nggak datang. Sekali kejadian, 2 kali kejadian, 3 kali kejadian, muak lama-lama. Kesel juga, akhirnya kan nggak diajak. Berarti kan memutus silaturahminya, jalurnya sendiri. Nah, orang yang sudah tadi levelnya percaya diri, dia punya kemandirian, entah kenapa, dia mampu menjadi magnet, ini maksud saya. Mampu menjadi magnet sedemikian rupa, magnet itu mampu menyerap, menarik orang-orang yang satu frekuensi terhadap dirinya. Akrab, karena mampu untuk disiplin. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba antarkan ke beberapa poin-poin yang mungkin lebih ke headset ya, tulis ini. Sama saya suka ngambil cash ini. Yang sudah mampu menunjukkan bahwa aku adalah orang yang percaya diri, angkat tangan. 1. Ya, terima kasih. Saya suka kejujurannya. Dan memang betul, Pak. Beberapa di antara kita tidak mampu menjuluki dirinya sebagai orang yang percaya diri. Dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain. Kemampuan untuk percaya sama dirinya sendiri nggak ada. Saya kupas dari bahasanya aja. Percaya diri itu artinya apa, Pak? Percaya sama tahu nggak? Penelitian juga yang menyampaikan. Orang kaya, orang berhasil di luar sana di berbagai level pekerjaan. Karena buat saya, karena saya juga pegawai, tidak harus itu menjadi kaya, tidak harus jadi bos juga, tidak harus jadi usahawan juga. Pegawai pun bisa. Adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. Love yourself. Kalau tidak mampu cinta sama dirinya sendiri, waduh, susah, Pak. Nyampainya itu susah, Pak. Nggak ketemu, Pak. Senang sama dirinya sendiri aja enggak. Salah satu contohnya menyukai diri sendiri apa itu? Siapa yang bisa ngasih ilustrasi? Yang paling simpel aja. Ya. Tampilan. Ya, betul. Salah satunya itu.